Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rangka meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini, judul yang akan kita bahas dalam rubrik wanita Islami adalah Ummu Hakim berjuang demi keislaman suami. Pendengar yang dirahmati Allah, sosok teladan wanita muslimah kita kali ini adalah seorang wanita yang berjuang untuk menyelamatkan suaminya dari kemusyrikan dan kekafiran, membawanya ke bawah naungan Islam yang sejati, berkasih sayang di atas agama dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini bukanlah perkara yang mudah, seperti membalikan telapak tangan, karena suaminya adalah seorang yang paling tidak suka terhadap Islam dan memusuhi Rasulullah SAW serta para sahabatnya. Juga karena ayah suaminya itu adalah seorang pemimpin utama kaum musyrikin yang biasa melakukan penindasan yang sangat sadis, yang telah menjatuhkan berbagai hukuman pada orang-orang yang beriman. Ialah Abu Jahal bin Hisham. Sedangkan suami wanita muslimah kita kali ini adalah putra dari Abu Jahal, yaitu Ikrimah. Mari kita mengenal lebih dekat kehidupan wanita muslimah yang mulia ini. Ia bernama lengkap Ummu Hakim binti Al-Harith bin Hisham. Ia berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya adalah saudara Abu Jahal dan ibunya adalah Fatimah binti Walid, kakak dari Khalid bin Walid radhiyallahu an. Ikrimah inilah suami pertama Ummu Hakim binti Al-Harith. Dengan demikian Ummu Hakim radhiyallahu anha berada dalam keadaan yang sulit karena banyak dari keluarga dekatnya yang sangat memusuhi Islam. Pendengar, terbunuhnya Abu Jahal pada perang Badar membuat Ikrimah semakin benci terhadap Islam. Kalau dahulu ia membencinya karena ingin menyenangkan ayahnya, namun sekarang membencinya adalah untuk membalas dengan kematian ayahnya. Dari sinilah api permusuhan berkobar, serta kebencian Ikrimah dan orang-orang yang juga kehilangan keluarga mereka di perang Badar. Pada mulanya, Ummu Hakim radhiyallahu anha juga ikut bahu-membahu dengan suaminya dalam memusuhi Islam. Pada perang Uhud, ia bersama wanita-wanita Quraisy lainnya yang juga memendam akan kematian keluarga mereka pada perang Badar, berdiri tegak di belakang barisan musyrikin sambil memukul gendang untuk memberi semangat bagi tentara-tentara musyrik agar mereka terus maju menyerang kaum muslimin. Pada hari itu, kaum musyrikin banyak yang membuat pasukan muslim gugur, sehingga Abu Sufyan yang masih belum masuk Islam, dia berkata, ini adalah balasan atas perang Badar. Pada penaklukan kota Mekkah, Rasulullah SAW melarang panglima pasukannya untuk bentrok senjata secara langsung dengan orang-orang kafir, kecuali kalau mereka diserang terlebih dahulu. Di saat itulah Ikrimah mengumpulkan pengikutnya dan menyerang pasukan yang besar dari pasukan-pasukan kaum muslimin. Tapi akhirnya pasukan Ikrimah yang tidak seberapa jumlahnya pun kalah. Ada yang mati dan ada pula yang melarikan diri. Termasuk yang melarikan diri adalah Ikrimah bin Abu Jahal yang saat itu belum mendapat hidayah. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah kota Mekah ditaklukkan, Rasulullah SAW memberikan maaf kepada kaum Quraisy yang dahulunya melakukan berbagai tindakan dalam memusuhi beliau, dan mengatakan perkataan yang beliau yang masyhur, pergilah kalian, sesungguhnya kalian telah dibebaskan.
Hanya saja Rasulullah SAW mengecualikan beberapa orang yang tidak diampuni dengan memerintahkan mereka untuk dibunuh di bawah kelambu Ka'bah. Di antara mereka yang dikecualikan itu, yang paling utama adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Maka karena mendengar hal ini, Ikrimah secara sembunyi-sembunyi melarikan diri menuju Yaman. Di sisi lain, Ummu Hakim radhiyallahu anha, istri Ikrimah, bersama Hindun binti Uqbah radhiyallahu anha menuju rumah Rasulullah SAW bersama 10 wanita lainnya untuk mengungkapkan baiat kepada Rasulullah SAW dan memeluk agama Islam. Setelah Hindun binti Uqbah radhiyallahu anha menyatakan keislamannya, Ummu Hakim radhiyallahu anha pun berdiri menyatakan keislamannya. Lalu ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, Ikrimah telah melarikan diri menuju Yaman karena takut engkau akan membunuhnya. Berikanlah keamanan baginya. Semoga Allah memberikan perlindungan kepadamu." Rasulullah SAW lantas berkata, "Ia telah mendapat perlindungan." Pendengar rahimakumullah, seketika itu juga Ummu Hakim berangkat mencari Ikrimah, ditemani oleh budaknya yang berasal dari bangsa Romawi. Teriknya matahari, panasnya cuaca gurun Sahara seakan tak terasa oleh Ummu Hakim demi mendapatkan suaminya, agar ia mau kembali dan masuk Islam bersamanya. Bahkan di tengah perjalanannya, budak Romawi yang menemaninya mencoba menggodanya untuk melakukan perzinahan. Sungguh besar penderitaan wanita lemah berhati baja ini. Ia menempuh perjalanan yang jauh, mengarungi padang pasir yang panas membara, mencari sang suami tercinta, sementara di tengah perjalanan, budak yang seharusnya menjadi pelindung baginya berbalik menjadi bak serigala yang mendapatkan mangsanya. Wanita lemah ini memohon dan meminta tolong kepada penduduk kampung itu. Lalu mereka menangkap budak tersebut dan mengikatnya di sana. Sedangkan Ummu Hakim radhiyallahu anha meneruskan perjalanan tanpa teman, dan hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang senantiasa menjaganya dari segala malapetaka. Pendengar yang budiman, akhirnya dengan susah payah ia pun dapat bertemu dengan suaminya di tepi pantai di daerah Tihamah. Ketika itu Ikrimah yang masih kafir sedang bersiap-siap menyewa perahu dengan seorang nelayan muslim untuk membawanya ke daerah Yaman karena takut diburu oleh kaum muslimin. Saat itulah Ummu Hakim radhiyallahu anha datang. Lalu ia berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, aku datang dari sisi manusia yang paling mulia, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah meminta perlindungan bagimu dan beliau menyetujuinya. Janganlah engkau menghinakan dirimu sendiri." Ikrimah bertanya, "Engkaukah yang telah mengatakan kepadanya?" Ummu Hakim menjawab, "Ya, aku yang mengatakan kepadanya." Maka ia memberikan keamanan. Ummu Hakim terus memujuknya sampai Ikrimah mau kembali bersamanya. Setibanya di Mekah, ia langsung pulang menemui Rasulullah SAW untuk menyatakan keislamannya dan meminta kepada Rasulullah SAW agar memintakan ampunan atas segala yang telah ia perbuat selama ia masih musyrik. Rasulullah SAW lantas mengabulkan permintaan tersebut dengan gembira. Semenjak itu bergabunglah Ikrimah dalam bahtera dakwah. Di medan perang ia bagai singa yang haus darah, serta menjadi ahli ibadah dan selalu membaca kitab Allah. Keislaman Ikrimah ini sama sekali bukan karena takut kepada kaum muslimin, namun Allah benar-benar telah memberikan hidayah kepadanya dan memuliakannya dengan memperoleh kedudukan sebagai salah satu sahabat Rasulullah SAW. Dengan demikian, seorang muslim tidak boleh mencela Ikrimah radhiyallahu anhu karena masa lalunya. Pendengar yang dirahmati Allah, itulah buah dari perjuangan Ummu Hakim binti Al-Harith radhiyallahu anha yang menuntun Ikrimah putra
sekaligus tangan kanan seorang dedengkot kafir dan berada pada barisan terdepan dalam memerangi Rasulullah SAW, sehingga menjadi pembela Islam dan mencintai Allah serta Rasulnya melebihi cintanya pada dirinya sendiri. Ikrimah syahid pada perang Yarmuk. Di saat itulah ia berperang dengan penuh semangat sampai ia gugur sebagai syuhada. Dan di tubuhnya didapati lebih dari 70 luka bekas tikaman, panah dan pukulan. Itulah sekilas jejak perjuangan Ummu Hakim radhiyallahu anha. Ia adalah sosok istri solehah yang benar-benar membawa manfaat bagi suaminya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan Ikrimah melalui dakwah Ummu Hakim. Semoga Allah meridhoinya. Pendengar rahimakumullah, di zaman sekarang kezaliman dan kebodohan tentang syariat Islam begitu merajalela. Tidak sedikit seorang suami yang masih lalai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi ini seorang istri dituntut untuk sebisa mungkin meneladani Ummu Hakim dan jangan sampai membiarkan suami dalam kelalaian. Seorang istri harus berusaha sekuat tenaga menyadarkan suaminya. Mudah-mudahan dengan upaya tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada sang suami. Maka berusahalah menyampaikan peringatan-peringatan Allah sebagaimana yang telah dilakukan oleh seorang sahabiah mulia ini. Pendengar, demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sosok-sosok manusia yang dapat bermanfaat bagi manusia lainnya, terutama bagi keluarga dan kerabat terdekat kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.